Jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan ini kembali kami akan mengisahkan sebuah kisah yang insya Allah dapat menginspirasi dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, yaitu kisah taubatnya Hasan Al-Basri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama tasawuf yang sangat zuhud dari kalangan tabi'in, yang lahir pada tahun 21 Hijriah, 2 hari sebelum terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, dan meninggal tahun 110 Hijriah. Ia lahir, tumbuh dan tinggal di kota Basrah sehingga dinisbahkan menjadi namanya Al-Basri. Berkeliling kota untuk bersenang-senang. Suatu ketika ia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan tubuh sangat memikat. Hasan berjalan di belakangnya dan mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Tiba-tiba wanita itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Tidakkah engkau malu?" Hasan berkata, "Malu kepada siapa?" Wanita itu menjawab, "Malu kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di balik pandangan matamu dan apa yang tersimpan di dalam dadamu." Hasan Al-Basri sempat tertegun dengan perkataan wanita itu yang rasanya menghujam jauh ke dalam hatinya. Sempat terjadi pergolakan, tetapi kecantikan dan pesona wanita itu seolah membetot sukmanya, terutama dua matanya yang jeli memikat. Ia benar-benar jatuh hati dan tidak mampu rasanya untuk berpaling. Karena itu ia terus mengikutinya. Ketika tiba di depan rumahnya, lagi-lagi wanita itu berpaling dan berkata, "Mengapa engkau mengikuti hingga ke sini?" Hasan Al-Basri berkata, "Aku terfitnah, tergoda dengan keindahan dua matamu." Sesaat terdiam kemudian wanita itu berkata, "Baiklah, kalau begitu duduklah sebentar. Aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan." Hati Hasan Al-Basri sangat gembira. Dikiranya wanita itu juga jatuh hati kepadanya dan akan bersedia menjadi istrinya. Bagaimanapun juga ia seorang pemuda yang tampan dan kaya. Sangat mungkin kalau wanita itu akan menerima cintanya. Tidak lama berselang muncul pelayan wanita dengan membawa baki tertutup sebuah sapu tangan yang langsung menyerahkannya kepada Hasan. Ia membuka sapu tangan itu dan seketika wajahnya menjadi pucat pasi. Dua bola mata wanita itu dengan sedikit percikan darah tergeletak di atas baki itu. Pelayan wanita itu berkata, "Tuan putri saya berpesan kepada Tuan, aku tidak menginginkan mata yang menyebabkan fitnah bagi orang lain." Subhanallah, luar biasa wanita yang mulia itu. Tubuh Hasan Al-Basri bergetar hebat, penuh ketakutan, dan ia segera berlari pulang. Tubuhnya lunglai seolah tidak memiliki tulang belulang. Sambil memegang jenggotnya ia
apa yang telah dilakukannya dan bertaubat kepada Allah. Pada hari ketiga, ia tertidur dan bermimpi melihat wanita itu sedang duduk di surga. Hasan menghampirinya dan berkata, "Berilah aku maaf dan kehalalan atas apa yang aku lakukan." Wanita itu berkata, "Aku telah memaafkan dan menghalalkanmu, karena aku telah memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah dengan sebab dirimu." Hasan berkata lagi, "Berilah aku nasihat." Wanita itu berkata, "Ketika engkau dalam kesendirian, kesunyian, berzikirlah kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau berada di pagi dan sore hari, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah." Setelah terbangun dari mimpinya itu, hati Hasan menjadi lebih lega. Ia merubah total pola hidupnya selama ini. Semua harta yang dimilikinya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hidup dalam keadaan zuhud dan selalu dalam ketaatan, memperdalam ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang banyak yang tinggal di kota Basrah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dapat kita petik hikmah dari kisah yang luar biasa ini. Kisah ini memberikan cermin yang luar biasa kepada kita, khususnya bagi perempuan yang harus berhati-hati menjaga auratnya, karena auratnya itu dapat menjerumuskannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.